Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Ayunda Haha. Di video kali ini akan bercerita tentang pengalaman hiking di Gunung Raung, Jawa Timur. Gunung dengan ketinggian 3344 mdpl ini terkenal dengan jalur ekstrimnya Indonesia. Nah, kalau yang sedang teman-teman lihat ini adalah keadaan di kereta kala itu. Kami berangkat dari Jogja dengan menggunakan kereta Sri Tanjung. Sebenarnya kalau naik kereta ini cukup menyiksa kaki sih kalau kursinya full. Kereta ini menjadi salah satu alternatif ya. Ada juga sih alternatif dengan kereta lain yang ke arah Banyuwangi. Tinggal sesuaikan aja sih dengan waktu dan juga budgetnya. Kami naik Sri Tanjung dari stasiun Lempuyangan Jogja di jam 7 pagi dan turun di stasiun Kalibaru di jam 7 malam. Nah, lama banget kan? Mana stasiun Kalibaru itu tuh sebelum stasiun Banyuwangi loh. Pasca turun dari stasiun, kami menyempatkan makan malam terlebih dahulu sebelum beranjak ke base camp Ibu Suto. Untuk transportasi dari stasiun ke base camp, kita bisa menggunakan ojek ya. Karena jaraknya lumayan juga kalau harus berjalan kaki. Kurang lebihnya sih bisa 30 menit. Kang ojek stasiun tuh juga sudah paham betul harus diantar ke arah mana kalau pas lihat manusia yang sedang menggendong tas besar macam kita waktu itu. Pada keesokan harinya, seperti yang teman-teman lihat ini, kami sedang persiapan memulai pendakian. Dari base camp Ibu Suto, para pendaki memang sebaiknya menggunakan motor ya. Ya, karena jaraknya lumayan banget. Untuk estimasi perjalanan sendiri kurang lebih 30 menit untuk sampai di camp 1. Waktu itu kami membayar 40.000 untuk bisa sampai ke camp 1. Oh iya, ada info yang ketinggalan nih. Beberapa meter dari base camp itu ada namanya pos registrasi. Jadi kita semua harus berhenti dahulu untuk mengurus simaksi, baru setelah itu kita bisa melanjutkan perjalanan ke camp 1. Berkaitan dengan ojek, waktu itu saya mendapat cerita bahwa tarif ojek itu bisa naik apabila kita tiba di camp 1 itu terlalu sore atau bahkan malam. Mengingat jalan yang harus dilewati akan lebih mencekam kala malam hari. Nah, buat kamu yang gak pengen harga ojeknya membengkak, kamu perlu memperhatikan estimasi waktu turunmu ya. Kalau ini adalah gambaran dari camp 1. Terdapat sebuah gubuk yang kata guide kami saat itu kita bisa membeli kopi di dalamnya. Di camp 1 ini juga merupakan lokasi antar jemput ojeknya. Cuaca saat itu kelihatannya bagus sih. Ada matahari dan juga cukup terang. Tapi tidak lama berikutnya langsung turun hujan tipis-tipis. Ini tuh sebenarnya kakak-kakak saya ada di depan saya persis. Tapi waktu saya meleng beberapa detik aja, udah langsung ketinggalan agak jauh. Itu jalan atau lari sih? Hujan sudah mulai reda. Kami beristirahat sejenak di atas camp 5. Kala itu memang sudah sore sih. Dan kami dikeroyok dengan hewan-hewan kecil yang saya juga kurang tahu sih itu namanya apa.
Cuma kalau kita bernafas, hewan ini tuh bisa kesedot ke dalam hidung. Di pos 5 nih. Mas kelewat pos 5. Hah? Pos 5 kelewat. Kapan? Jadi beginilah penampakan dari kakak-kakak agar terbebas dari hewan ini. Ninja. Nang banget di main tidur. Itu mukanya ditutup. Abang nengok sedikit kayak ngapa kayak enggak? Kalau aku kayak gini biar nggak dirubung. Yang penting hidungnya ketutup, bisa sambil makan. Kalau dia nggak bisa sambil makan, orang mulutnya ketutup. Aduh. Sekarang jam 19.30. Estimasi sampai di camp 7 itu jam 5. Dan kita baru sampai di sini. Masya Allah medannya. Ini belum sampai ke puncak, jalannya udah nanjak terus. Bener-bener ini paling ekstrim ya kayaknya ya. Nanjak terus dari tadi. Semoga besok aman. Allah Akbar. Padang bulan coy, subhanallah. Sudah ada yang ngecamp di sana. Tuh, camp 7 Gunung Raung. Masya Allah. Itu kalau bisa lihat di sana ada awan. Bukit-bukit, aduh. Camp 8. Tulisannya ketutup ada di sana. Wah, ada laba-laba. Itu guide kita Temangsang di sana. Ini sudah jam berapa sekarang? Jam 4.13. Saatnya salat subuh dulu. Sudah ada Mbak Ida. Nanti gantian. Ini saya. Enggak terlalu dingin sih. Enggak tahu nanti di atas. Mana sih itu sana? Berapa jarak lagi ke camp 8? Camp 400 meter, tapi nanjak ya kak ya. Nih, kalau nih, dada dulu dong. Dia pakai kaos kaki, bukan kaos tangan. Kayak larva. Tuh namanya Kak Luk nih pakai tangannya pakai kaos kaki. Kak Bangkit. Pasca dari camp 9, tempat di mana kami mulai memasang webbing ke tubuh, termasuk menyiapkan karabiner, tali prusik, yang semuanya sudah menempel ke tubuh kami. Karena memang dari camp tersebut kita akan memasuki area ekstrimnya. Sekedar informasi nih buat teman-teman, kalau kamu biasa pakai trekking pole, baiknya ditinggal saja sih di camp 7, tempat di mana kita mendirikan tenda itu. Karena pasca dari camp 9 kita akan lebih banyak menggunakan tangan untuk meraih sesuatu. Jadi saya rasa kalau membawa trekking pole itu akan sangat merepotkan diri sendiri. Lepas dari camp 9 langsung tuh ketemu puncak. Enak kan? Sebenarnya nggak langsung juga sih, tapi ini adalah puncak yang pertama dari Gunung Raung. Soalnya Gunung Raung itu mempunyai 4 puncak ya. Yang saya shoot ini adalah on the way menuju puncak bendera. Puncak pertamanya Gunung Raung. Puncak yang kedua bernama Puncak 17.
Kemudian yang ketiga adalah tusuk gigi. Dan yang terakhir atau puncak utamanya adalah puncak sejati. Waktu itu saya menggunakan sarung tangan karena memang angin bertiup cukup kencang. Tapi ketika memegang bebatuan rasanya jadi lebih licin sih. Saya malah merasa kurang aman. Jadinya ya saya lepas pakai terus deh sarung tangannya. Sarung tangan lebih licin nggak sih? Sama licin ya? Ini kak. Upsi. Indah turun dulu. Kalau perkara dokumentasi perjalanan, Doang. udah agak susah ya kalau harus standby HP ataupun kamera terus-menerus. Mengingat medan seperti itu butuh fokus dan juga ekstra waspada. Cuma memang ada sih di beberapa titik-titik tertentu yang aman kalau mau sekedar ambil video ataupun ambil foto. Yang jelas, tetap utamakan keselamatanmu ya. Dengan gambaran medan yang seperti itu, akhirnya saya memutuskan untuk memasang action cam di helm. Semua bertujuan agar bisa leluasa bergerak, plus bisa mendokumentasikan momen dengan cukup baik. Oh iya, saya hampir lupa mengenalkan orang yang ada di depan saya ini. Beliau adalah kakak organisasi saya yang kebetulan juga guide di Gunung Raung. Ini dia, perkenalkan Mas Bangkit. Jadi kalau kita ke Raung harus bersama orang-orang yang paham medan juga paham alat. Ya karena gunung ini tuh kanan kirinya udah langsung tebing semua. Dan cuma guide saja yang benar-benar tahu di mana saja letak angkor yang bisa kita gunakan dengan aman. Beruntung banget sih kali itu saya bisa bareng dengan kakak yang juga sudah kenal cukup lama, sehingga perjalanan kali itu semakin enjoy. Beberapa benang merah yang bisa disimpulkan adalah teman-teman semua perlu menyiapkan anggaran ekstra untuk guide juga ya, dimana di dalamnya itu juga termasuk sewa alat climbingnya. Kak, ini lewat mana kak? Kak Bangkit. Wah keren banget dia. Selain anggaran untuk sewa guide dan juga alat, kita juga perlu menambah anggaran untuk porter air, di mana porter air ini akan membawakan kita sejumlah beberapa botol air mineral kemasan 1,5 liter yang kemudian dibawakan sampai di camp 7, tempat kita bermalam. Dan juga anggaran untuk ojek termasuk transportasi dan lain-lainnya. Mas Bangkit ini merangkap sebagai guide dan beliau selalu menengok ke arah belakang untuk memastikan seluruh tim aman dan terlihat dari pandangan matanya. Perlu teman-teman perhatikan ya, buat kamu yang hendak trip ke Gunung Raung. Kalian harus selalu bersama rombongan ya. Jaga jarak aman agar masih bisa saling melihat. Ya, intinya masih dalam jangkauan deh, supaya tidak tertinggal jauh dan malah merepotkan teman yang lain.
Patuhi dan perhatikan setiap arahan dari guide ataupun pemandumu. Nah, ini adalah salah satu lintasan yang terkenal kalau di Gunung Raung. Namanya Sirotol Mustaqim. Ini baru di dunia aja udah serem kayak gini, apalagi di akhirat ya. Tapi sebenarnya ada hal lain yang hendak saya sampaikan nih. Mas Bangkit waktu itu bilang, kalau pas ada angin lewat, angin yang cukup kencang ya maksudnya, kita harus menunduk, jongkok, atau bahkan tiarap. Itu menjaga agar tubuh kita tidak kabur keanginan. Dan ada lagi nih poin keduanya yang beliau sampaikan dalam rangka menjaga keseimbangan, yaitu adalah dingin ya kak, ya nggak apa-apa lah demi keselamatan. Katanya demi keselamatan kita harus kayak gini. Jangan masuk saku, biar seimbang. Ini Sirotol Mustaqim. Ini namanya Sirotol Mustaqim. Sirotol. Sambil jalan sini, Mbak. Ini juga salah satu titik yang menurut saya agak menegangkan. Oleh sebab itu, pemandu kami, Mas Bangkit, meminta laki-laki dulu yang turun. Barangkali harapannya sih bisa jaga yang perempuan-perempuan. Kau tadi supir. Dadah. Gini saya. Sama dulu, Dinda. Tapi nampaknya kakak saya yang turun dahulu itu terlalu yakin kalau saya ini bisa sendiri. Akhirnya apa? Saya sempat jatuh. Jaraknya lumayan tuh, kurang lebih 1 meteran gitu deh. Untungnya saja saya jatuh ke kiri bukan ke kanan. Karena kalau ke kanan udah langsung longsor ke bawah tuh. Nah, pasca saya jatuh baru deh dia standby. Pada bagian ini,
Sebenarnya tidak terlalu menegangkan kalau pas naik, tapi coba deh bayangin kalau pas turun. Menurut saya pada bagian ini juga agak serem sih. Sambungan. Wow. Kita lagi di Raung dan mau naiknya harus pakai alat-alat climbingnya. Nanti puncaknya di sana. Itu Mbak Ida lagi naik. Dikit lagi, Mbak. Bisa dilepas di situ. Untuk bagian yang ini, kita harus pindah-pindah sendiri guys. Sebenarnya tidak terlalu sulit, tapi mengingat jalan yang kita lewati waktu itu cuma cukup buat satu orang, kalau nggak sengaja papasan, ya lumayan bikin dengkul gemeter sih. Belum lagi kalau punya fobia ketinggian, dengkulnya bisa ikut joget tuh. Masuk gua. Naiknya susah apa, Mbak? Wah, mantul. Mbak Ida bablas nih. Oke. Aku tadi lanjutannya Mbak Ida udah naik, sekarang aku yang naik. Oke.
Apakah muat buat Ayunda? Muat lah, asal jangan kecedok aja. Aduh. Oh gitu. Terima kasih Mbak Ida. Cukup. Alhamdulillah. Kawahnya di sana. Subhanallah. Hai Mbak Ida. Kalau nih. Cocok banget. Di perjalanan turun, kami bertemu kabut yang cukup tebal. Saya pribadi agak takut kalau harus jalan di antara kabut seperti itu. Akhirnya, kami memutuskan untuk berhenti dan menunggu hingga kabut itu tidak terlalu tebal. Jalannya subhanallah banget ya. Tapi ya ada juga sih rombongan lain yang berjalan menembus kabut. Horor. Nggak kelihatan masnya tuh. Namanya Jalan Shirotol Mustaqim Gunung Raung. Pasca dari Puncak Sejati dan turun ke Camp 7, kami masih bermalam 1 hari lagi loh. Jadi kalau di total, lama perjalanan kami itu adalah 3 hari 2 malam di gunung. Kemudian bermalam 2 hari di base camp di waktu kedatangan dan pasca turun gunung sebelum pulang kembali ke daerahnya masing-masing. Ini adalah camp 7 di Gunung Raung. Kebanyakan pada ke camp di sini karena agak luas dan kalau mau ke puncak nggak terlalu jauh. Di camp ini ada namanya Pondok Rasta. Camp 7 Pondok Rasta. Ini istimewa karena di atas sini saya naik ya. Saya naik. Ada persediaan garam, kemudian ada beras, nanti itu ada mentega, ada minyak goreng juga. Nanti tim kita mau ninggalin beras sama beberapa, ada kecap juga. Di sini boleh diambil bebas. Teman-teman pendaki nanti kalau butuh sesuatu dan ada di sini boleh diambil. Ini ada gas juga nih. Kosong zong banget nih. Oke. Ini yang nyundul. Yuk. Sundul porter. Mari. Nggih, monggo. Ayo Kak. Iya, mari. Kaison. Anak sopo iki? Campur. Iya, Pak. Ayo. Mak Bondo. Ngaku. Rombongannya di belakang kok di depan, Pak? Hah? Rombongannya. Belakang. Jauh masih. Sundul porter gar. Luar biasa, mantap sekali nih. Turun gunung enak banget. Nah, ini porsi guide lapar. Coba ditunjukin, Mbak, tipisnya kayak mana? Wah. Tipis ya, di Jogja nggak kayak gitu, Kak. Oh iya, ngomong-ngomong, kamu udah tahu belum sih kalau di kaki Gunung Raung itu punya air terjun? Rasa-rasanya kamu perlu meluangkan waktu untuk mampir ke air terjun ini ya. Namanya adalah Tirto Kemanten. Di map ada juga tuh di mana itu tidak terlalu jauh dari base camp Ibu Suto. Waktu itu sebenarnya saya sedikit merengek
untuk diajak ke air terjun sebelum kami pulang. Ya, meskipun cuma sebentar, tapi cukup untuk mengobati rasa penasaran dan juga menyegarkan kaki pasca naik turun gunung. Baiklah, saya rasa cukup sampai di sini dulu edisi Meraungnya. Terima kasih buat kamu yang sudah nonton sampai akhir. Harapannya tetap sama sih, semoga bermanfaat. Dan satu lagi, semoga buat kamu yang mau ke Raung bisa segera terlaksana ya. Tapi kamu perlu cari tahu info dulu ya, karena memang Raung ini sering buka tutup. Udah kayak rekayasa lalu lintas aja ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.